Shalom, puji Tuhan oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga Tuhan perkenankan kita untuk boleh ada kembali, boleh diberi Tuhan kesempatan untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Melandasi semuanya itu, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan yang tiada taranya dan tiada duanya terus ada dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Secara khusus saya akan baca ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya kita semua merindukan akan hal itu. Kita semua mendambahkan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mengalami mujizat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh seorang ibu yang bergumul untuk anaknya yang saat itu menderita karena sakit, dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dari sini kita akan belajar apa yang dituntut dari saudara dan saya untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan ini, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Dalam ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Di sini kita melihat bagaimana si perempuan tadi, seorang ibu yang bergumul untuk anaknya perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita, dan dia berseru kepada Tuhan. Disinilah saya melihat bahwa hal yang pertama supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan. Tidak salah bila kita berseru kepada Tuhan, seperti seorang ibu ini yang berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Karena itu supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan sama dengan kita berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, minta campur tangan dari Tuhan, minta mujizat dari Tuhan. Kita harus bermohon, kita harus berseru. Seperti seorang ibu ini, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Jadi langkah pertama, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua dalam ayat 23 sampai 25, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya melarang dia, tapi dia terus berteriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Meskipun Tuhan tidak menjawab dia, mungkin murid-murid Yesus sudah meminta dia untuk pergi. Dan Yesus sudah berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Di sini kita melihat bagaimana usaha keras dari seorang ibu ini. Di sini kita melihat bagaimana kemauan keras dari ibu ini supaya anaknya mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Sekalipun ada halangan, sekalipun Yesus sepertinya hanya acuh tak acuh dan murid-murid melarang dia, tetapi dia tetap berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Di sini kita melihat bagaimana kemauan keras, bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh ibu ini. Coba kita berandai-andai pada waktu yang pertama dalam ayat 2 dia berseru, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, terus akhirnya dia tidak berseru lagi. Saya percaya dia tidak mengalami pertolongan Tuhan pada waktu itu. Dan atau kalau murid-murid suruh dia pergi dan terus dia pergi dan tidak berseru lagi, saya percaya dia tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi karena dia tetap berusaha keras, dia tetap punya kemauan keras, maka akhirnya dia mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan. Jadi kita perlu memiliki usaha keras. Kita perlu ada kemauan keras yang pantang menyerah, yang tidak putus asa, yang tidak frustasi, tapi tetap terus berusaha. Maka saya percaya kita akan mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, ayat 27 dan 28, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Hal yang ketiga supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus punya iman. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya kepercayaan bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita, hanya Yesus yang sanggup menolong kita, hanya Yesus yang sanggup membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Seperti seorang ibu yang punya iman inilah, seperti itu juga sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus punya iman. Kita meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya bahwa iman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu semua karena iman. Jadi bagi orang beriman tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang punya iman, dia selalu punya jalan. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu memberi pintu berkat bagi orang-orang itu. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, yang memiliki iman, maka dia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, mujizat satu kepada mujizat yang lain. Karena saluran kuasa Tuhan itu mengalir hanya pada iman. Karena itu mari kita belajar dalam mengalami pertolongan Tuhan, kita harus punya iman. Kita harus mempercayai, harus meyakini bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya, bahwa Yesus sanggup memberi jalan keluar bagi pergumulan saya, bahwa Yesus sanggup memberi pekerjaan kepada saya, bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup saya, sanggup memulihkan keluarga saya, sanggup memulihkan bisnis saya. Iman seperti ini harus kita punyai. Maka saya percaya kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan seperti anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu di hari ini yang mengajar kami untuk kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan. Tolong kami supaya kami berseru kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami berusaha keras, dan tolong kami supaya kami punya iman. Maka kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon kesembuhan dari Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.